Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini bisa kembali melanjutkan kajian The Amazing Tabi'in dari kitab Suwar min Hayati Tabi'in karya Dr. Abdurrahman Ra'fat Basha, dan kita sekarang akan baca kisah yang ketiga, yaitu kisahnya Urwah ibnu Zubair. Urwah pakai ain, bukan pakai hamzah. Kata Abdul Malik bin Marwan, barang siapa ingin melihat seorang ahli surga, lihatlah Urwah bin Zubair. Matahari sore itu memancarkan sinarnya di Baitul Haram dan mempersilahkan jiwa-jiwa yang jernih mengunjungi buminya yang suci. Tatkala sisa-sisa para sahabat Rasulullah SAW dan para pembesar tabi'in mulai bertawaf di sekeliling Ka'bah, mengharumkan suasana dengan pekikan tahlil dan takbir, dan memenuhi hamparannya dengan doa-doa kebaikan. Orang-orang membuat lingkaran kelompok-kelompok di sekitar Ka'bah dan agung, yang berdiri kokoh di tengah Baitul Haram yang berwibawa dan agung. Keindahannya memikat pandangan serta mengiringi pembicaraan-pembicaraan di antara mereka yang tanpa berkata sia-sia dan tanpa berkata dosa. Di dekat Rukun Yamani, semoga antum yang belum pernah ke sana, Allah berikan rezeki. Dekat Rukun Yamani, duduklah 4 orang pemuda yang terhormat nasabnya serta berbaju harum seakan-akan mereka bagaikan merpati masjid, berbaju mengkilat dan menjinakkan hati. Keempatnya Abdullah bin Zubair, saudaranya Mus'ab bin Zubair, saudaranya lagi Urwah bin Zubair, dan satu lagi Abdul Malik bin Marwan. Untuk antum ketahui, Abdullah bin Zubair sahabat, sedangkan adiknya Urwah levelnya tabi'in. Karena Urwah baru lahir setelah Nabi bahkan Abu Bakar hidup. Setelah Nabi dan Abu Bakar wafat. Sedangkan Abdullah bin Zubair kecil masih ketemu dengan Nabi. Maka si kakak sahabat Nabi, si adik tabi'in. Terjadi perbincangan ringan di antara anak-anak muda ini. Tidak lama kemudian salah seorang dari mereka berkata, hendaklah masing-masing dari kita memohon kepada Allah apa yang hendak dia cita-citakan. Maka khayalan mereka terbang ke alam ghaib dan luas. Angan-angan mereka berputar di taman-taman harapan dan hijau. Kemudian Abdullah bin Zubair berkata, cita-citaku, aku ingin menguasai Hijaz dan memegang khilafah. Mus'ab saudaranya berkata, aku ingin menguasai 2 Irak, yaitu Kufah dan Basrah, dan tidak ada yang menyaingiku. Abdul Malik bin Marwan berkata, jika kalian hanya puas, yang satu mau pegang Hijaz, yang satu mau pegang Irak, maka aku tidak akan puas kecuali dengan menguasai dunia semuanya. Dan aku ingin memegang khilafah setelah Muawiyah bin Abi Sufyan. Pelajaran, cita-cita tinggi baik, pede itu boleh, tapi tetap harus sesuai dengan kapasitas. Karena ketiganya ini memang punya kapasitas. Maka mereka cita-citanya adalah memegang pemerintahan, memegang khilafah. Maka kita kalau bercita-cita tetap melihat ke diri sendiri dulu. Saya punya kemampuan apa, dan dengan kemampuan ini saya ingin punya cita-cita setinggi mana. Tidak apa-apa. Tapi perlu diketahui juga, pede atau percaya diri dengan sombong itu benang di antaranya sangat tipis. Sehingga kadang orang bisa jadi pede tapi ujungnya sombong. Sehingga
Pede terhadap diri sendiri harus disesuaikan juga dengan kapasitas. Ketiga orang sudah menyebutkan cita-citanya. Sementara Urwah bin Zubair terdiam dan tidak berbicara satu kalimat pun, sehingga saudara-saudaranya menoleh ke arahnya dan berkata, "Urwah, apa cita-citamu?" Maka Urwah menjawab, "Mudah-mudahan Allah memberkahi kalian semua terhadap apa yang kalian cita-citakan dalam urusan dunia kalian." Pelajaran di sini, kalau ada orang punya cita-cita, maka didoakan. Jangan direndahkan atau dimatikan semangatnya. Ada teman kita bilang, "Aku pengen sekali, pengen berangkat ke Arab Saudi dan belajar di sana." Meskipun kita mungkin mengira, kayaknya tidak mungkin. Engkau siapa? Bahasa Arabmu bagaimana? Pernah belajar sama siapa? Tapi janganlah kemudian dimatikan dengan berkata, "Oh, tidak bisa. Aku yakin kamu tidak bisa. Tidak mungkin. Mustahil." Ini mematikan semangat orang. Tapi doakan, ya semoga Allah memudahkanmu dalam cita-cita. Mudah-mudahan Allah memberkahi kalian semua terhadap apa yang kalian cita-citakan dalam urusan dunia kalian, kata Urwah kepada ketiganya. Sedangkan aku hanya bercita-cita ingin menjadi seorang yang berilmu, mengamalkan ilmunya, belajar kitabullah, belajar sunnah Nabi dan hukum-hukum agama. Dan aku ingin mendapatkan keberuntungan di akhirat dengan ridho Allah dan mendapatkan surganya. Pelajaran luar biasa. Ada orang pede dan dia ingin kuasai dunia. Ada orang yang lain, bukan dia tidak pede, tapi dia merasa kalau dia berilmu lalu kemudian mengamalkan ilmunya, mengajarkan ilmunya dan mendapatkan surga Allah, maka cukup baginya. Maka ini mungkin bisa jadi alternatif cita-cita. Saya sering bilang sama teman-teman akrab saya sendiri atau ikhwan-ikhwan yang biasa jalan atau safar sama saya. Saya punya bekal ilmu S2 manajemen industri, sehingga kalau mau jadi pengusaha kaya insya Allah bisa. Tapi konsekuensinya korbankan dakwah. Tapi bagi saya dakwah lebih mudah untuk mengantarkan ke surga. Sehingga ya hidup, gak usah terlalu kaya. Usaha yang penting ada jalan 1-2 dan itu sudah cukup. Karena toh hidup gak lama. Paling juga nanti sebentar saja menikmatinya, setelah itu balik kepada Allah Ta'ala. Pede silakan. Jangan lupa antum cita-citakan diri antum. Dalam hidup antum tujuan akhirnya adalah ke surga. Apapun profesi antum sekarang ini. Kemudian waktu pun berjalan begitu cepat, sehingga memang akhirnya Abdullah bin Zubair dibaiat menjadi khalifah setelah kematian Yazid bin Muawiyah, yaitu khalifah kedua dari khilafah Bani Umayyah. Dia menguasai Hijaz, Mesir, Yaman, Khurasan dan Irak. Tapi kemudian dia dibunuh di sisi Ka'bah, tidak jauh dari tempat di mana dia pernah cita-citakan itu. Adapun Mus'ab bin Zubair, dia akhirnya benar-benar menguasai Irak sepeninggal saudaranya Abdullah. Tapi akhirnya dia pun dibunuh di dalam mempertahankan kekuasaannya tersebut. Sedangkan Abdul Malik bin Marwan memangku jabatan khalifah setelah ayahnya wafat, dan di tangannya kaum muslimin bersatu setelah pembunuhan terhadap Abdullah bin Zubair dan saudaranya Mus'ab di tangan bala tentaranya. Lalu bagaimana dengan Urwah? Mari kita simak kisahnya. Urwah bin Zubair lahir setahun sebelum berakhirnya khilafah Umar bin Al-Faruq. Jemaah coba perhatikan. Nabi wafat tahun 10 Hijriah, betul? Wafatnya Nabi. Kemudian yang menjadi khalifah setelahnya siapa? Abu Bakar. Abu Bakar memerintah 2 tahun. 2 tahun Abu Bakar. Kemudian Umar memerintah 10 tahun. 10 tahun Umar. Berarti tahun ke-10 Hijriah wafatnya Nabi ditambah 2 tambah 10. Berarti tahun berapa?
Tahun berapa? Tahun berapa? Nabi wafat tahun 10. Abu Bakar memerintah 2 tahun sekian. Berapa sudah? Lalu Umar bin Khattab memerintah sekitar 10 tahun sekian. Berarti berapa? Nah, coba antum balik ke halaman pertamanya. Urwah bin Zubair lahir tahun berapa? 22. Sama atau tidak? Nah. Urwah bin Zubair lahir setahun sebelum berakhirnya khilafah Umar bin Khattab Al-Faruq. Di dalam keluarga paling terpandang dan terhormat kedudukannya dari sekian banyak keluarga kaum muslimin. Ayahnya adalah Az-Zubair bin Awwam. Urwah bin Zubair, anaknya Zubair ibn al-Awwam, sahabat dekat dan pendukung Rasulullah SAW, yang merupakan orang pertama yang menghunus pedang di dalam agama Islam dan merupakan salah satu dari 10 yang dijanjikan surga. Jadi Urwah itu anaknya satu penduduk surga yang pernah dijanjikan Nabi, 1 dari 10 yang dijanjikan surga. Ya, seandainya muflih tidak jadi muflih, karena muflih jadi muflih tidak ada jaminan surga. Tapi kalau jadi kukunya Zubair pasti masuk surga. Maka muflih jadi kukunya Zubair itu lebih baik daripada muflih jadi muflih. Begitu juga kita semua. Ibunya bernama Asma binti Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar adalah anaknya Abu Bakar. Berarti Urwah itu apanya Abu Bakar berarti? Cucu. Asma dijuluki Zatun Nitqain, pemilik 2 ikat pinggang, karena dia pernah punya ikat pinggang yang ikat pinggangnya dirobek jadi 2 waktu hijrahnya Nabi bersama Abu Bakar. 1 potongan digunakan untuk mengikat bekal Rasulullah dan yang 1 lagi digunakan untuk mengikat bekal makanannya. Makanya dinamakan pemilik 2 ikat pinggang, yaitu ikat pinggang yang 1 dirobek jadi 2 untuk keperluan hijrahnya Nabi bersama Abu Bakar. Antum masih ingat tidak? Abu Bakar dan Nabi dan Abu Bakar pergi hijrah ditemani siapa? Orang Yahudi. Disebut dengan apa dia? Siapa masih ingat? Orang Yahudi yang disebut dengan apa? Disebut dengan Google Map. Apa itu? Khirrit. Berasal dari kharitah. Artinya apa? Peta. Khirrit itu artinya apa? Ahli perpetaan. Meskipun agamanya Yahudi. Orang ini dikasih Nabi apa? Hadiahnya? Karena nemani Nabi. Unta. Unta yang mana yang dikasih? Yang dipakai buat pergi hijrah. Baik. Neneknya dari pihak ayahnya, kakeknya dari pihak ibunya tidak lain adalah Abu Bakar As-Siddiq, khalifah Nabi dan sahabatnya Nabi ketika berada di Gua Thur. Nenek dari pihak ayahnya namanya Sofia binti Abdul Muttalib, yaitu bibinya Rasul. Sedangkan bibinya adalah Ummul Mukminin Aisyah. Karena Abu Bakar punya anak, satunya Asma, satunya Aisyah. Berarti Aisyah adalah bibinya Urwah. Urwah keponakannya Aisyah. Pada saat jenazah Aisyah dikubur, Urwah sendiri yang turun tangan ke kuburnya dan meratakan liang lahatnya dengan kedua tangannya. Apakah Anda mengira bahwa setelah kedudukan ini ada kedudukan lain yang lebih mulia? Adakah kemuliaan yang lain serta kemuliaan iman dan kewiluan Islam setelah dia? Untuk merealisasikan cita-citanya yang waktu itu dipanjatkan berempat, yang dia cuma ingin jadi orang berilmu, beramal, dan masuk surga. Dalam rangka merealisasikannya, dia tekun di dalam mencari ilmu dan fokus menggunakan kesempatan menimba ilmu dari sisa-sisa sahabat Nabi yang ada. Dia rajin mendatangi rumah-rumah mereka, sholat di belakang mereka dan mengikuti pengajian mereka. Di antaranya dia bisa mengambil riwayat dari Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Zaid bin Thabit, Abu Ayyub Al-Ansari, Usama bin Zaid, Sa'id bin Zaid, Abu Hurairah, Abdullah bin Abbas, dan An-Nu'man bin Bashir. Masya Allah. Ini guru-gurunya Urwah bin Zubair adalah para sahabat Nabi. Dia banyak sekali mengambil riwayat dari bibinya Aisyah Ummul Mukminin.
sehingga dia menjadi salah satu dari 7 ahli fikih Madinah, disebut dengan al-fuqaha as-sab'ah, yang menjadi rujukan kaum muslimin di dalam mempelajari agama mereka. Para pejabat yang soleh meminta bantuan mereka di dalam mengemban tugas yang dilimpahkan Allah kepada mereka terhadap urusan umat dan negara. Pelajaran: kalau jadi pemimpin, maka dekati para ulama, minta nasihat dari mereka. Kalau antum jadi pemimpin, maka dekat-dekatlah kepada para ustadz dan minta-minta nasihat kepada mereka. Di antara contohnya adalah tindakan Umar bin Abdul Aziz ketika datang ke Madinah sebagai gubernurnya atas mandat dari Al-Walid bin Abdul Malik. Orang-orang datang kepadanya untuk menyampaikan salam. Dan ketika selesai melaksanakan sholat zuhur, dia memanggil 10 ahli fikih Madinah yang diketuai Urwah bin Zubair. Ketika mereka sudah berada di sisinya, dia menyambut mereka dengan sambutan yang hangat, memuliakan mereka dengan tempat duduk untuk mereka. Kemudian dia memuji Allah Ta'ala dan menyanjungnya dengan sanjungan yang pantas baginya, lalu berkata, sesungguhnya aku memanggil kalian semua untuk sesuatu yang sekiranya kalian semua diberi pahala karenanya dan menjadi pendukung-pendukungku dalam berjalan di atas kebenaran. Aku tidak ingin memutuskan sesuatu tanpa pendapat kalian semua atau pendapat orang yang hadir dari kalian semua. Jika kalian semua melihat seseorang menyakiti orang atau mendengar suatu kezaliman dilakukan oleh pegawaiku, maka demi Allah, aku minta kalian melaporkannya kepadaku. Maka Urwah bin Zubair mendoakan kebaikan baginya dan memohon kepada Allah agar menganugerahinya ketepatan dalam bertindak dan berbicara serta mendapatkan petunjuk. Urwah bin Zubair benar-benar menyatukan ilmu dan amal. Dia banyak berpuasa di kala hari, demikian teriknya, banyak sholat malam di kala malam gelap gulita, selalu membasahi lisannya dengan zikir kepada Allah. Selain itu, dia selalu menyertai kitabullah dan tekun membacanya. Setiap hari, Urwah membaca 1/4 Al-Quran dengan melihat ke mushafnya. Kemudian dia membacanya di malam hari dengan hafalan. Dia tidak pernah meninggalkan kebiasaannya itu semenjak memasuki usia remaja sampai wafatnya, kecuali hanya 1 kali, disebabkan adanya musibah yang menimpanya. Musibah apa itu? Nanti akan dibaca. Urwah bin Zubair mendapatkan kedamaian hati, kesejukan mata dan surga dunia di dalam sholatnya. Karenanya dia melakukannya dengan sebaik-baiknya, melengkapi syarat dan rukunnya dengan sempurna dan lama kalau sholat. Diriwayatkan tentangnya, dia pernah melihat seseorang yang sedang melakukan sholat dengan cepat. Maka ketika orang itu selesai sholat, dia memanggil dan berkata, "Wahai anak saudaraku, apakah engkau tidak memiliki keperluan kepada Allah? Demi Allah, sesungguhnya aku memohon segala sesuatu kepada Allah dalam sholatku, bahkan garam pun ku minta dalam sholat." Karena dia lihat ada pemuda sholatnya terlalu ngebut. Lalu dia berkata, "Apa kau tidak punya keperluan sama Allah? Ngebut banget sholatnya." Pelajaran bagi kita, sholat jangan ngebut-ngebut. Kalaupun sesekali antum ada keperluan, lalu antum ingin mempercepat sholat, tapi janganlah itu menjadi dominasi dalam sholat antum. Antum selalu cepat dalam sholat, tidak pernah meniga-kalikan tasbihnya, selalu mensatu-kalikan tasbihnya meskipun sah. Sholat hanya dengan Al-Fatihah, meskipun memang ayat setelah Al-Fatihah hanya sunnah, tapi kita seperti orang yang cuma setor badan, tapi kurang keperluan terhadap Allah yang kita minta. Diriwayatkan Urwah bin Zubair seorang yang dermawan, pemaaf dan pemurah. Ini pelajaran bagi kita. Jadi orang marah sih marah, tapi jangan pemarah. Orang mungkin bisa salah, tapi jadilah pemaaf.
Karena kita juga kadang-kadang salah sama orang. Bagaimana rasanya kalau kita salah sama orang, kita minta maaf, dia bilang aku tidak maafkan. Ya. Maka jadilah orang yang pemaaf ketika kita tahu orang lain salah sama kita. Di antara contoh kedermawanannya, dia pernah punya sebuah kebun yang paling luas seantero Madinah. Airnya nikmat, pohonnya rindang, kurmanya tinggi. Dia memagari kebunnya selama 1 tahun untuk menjaga agar pohon-pohonnya terhindar dari gangguan binatang dan anak-anak. Jika sudah datang waktu panen, buah-buahnya siap dipetik dan siap dimakan, dia hancurkan kembali pagar di kebunnya supaya orang-orang mudah masuk. Gimana kira-kira kalau kita yang punya kebun? Semua buahnya kita plastikin, ya. Dan bikin papan, tidak ada yang masuk tanpa izin kecuali binatang. Sedangkan Urwah, kalau sudah siap dipetik, dibuka pagarnya, silakan masuk. Maka orang-orang memasukinya, datang dan kembali untuk memakan buah-buahnya, membawanya pulang sesuka hati. Dan setiap kali dia masuki kebunnya, dia ulang-ulang firman Allah. Walaula idh dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah. Dan mengapa engkau tidak mengucapkan tatkala kamu masuki kebunmu, masya Allah, la quwwata illa billah. Sesungguhnya kebun seperti ini adalah kehendak Allah. Semuanya terwujud karena tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Ini bisa diamalin. Kita punya kebun, kebunnya banyak buahnya, kemudian boleh dipagari. Setiap kali masuk baca surat Al-Kahfi ini, potongan Al-Kahfi. Dan jangan lupa tetangga-tetangga dipersilakan ambil. Nah, mau kates ambil Pak, ambil aja, tidak masalah. Kalau kita jangan lupa bayar. Cuma memang susahnya gimana? Orang di zaman dahulu takut makannya haram, maka minta izin dulu. Orang zaman sekarang tinggal bawa pickup depan rumahnya orang, langsung manjat, jatuhkan mangga dalam pickupnya. Itu tidak? Lalu pergi ke jalan dan menjualnya. Orang di zaman sekarang kadang tidak takut makannya haram, ya. Sehingga kadang-kadang kita jengkel dan akhirnya terpaksa memagarinya dan tidak mengizinkan orang untuk mengambilnya. Pada suatu tahun dari kekhilafan Al-Walid bin Abdul Malik, khalifah ke-6 dari Khalifah Bani Umayyah, dan pada masa kekuasaan Islam mencapai puncaknya, Allah berkehendak menguji Urwah bin Zubair dengan ujian yang berat, yang tidak akan ada orang yang mampu bertahan menghadapinya kecuali orang yang hatinya penuh dengan keimanan dan keyakinan. Khalifah kaum muslimin mengundang Urwah bin Zubair untuk mengunjungi Damaskus. Urwah memenuhinya, membawa putra tertuanya. Ketika sudah datang, Khalifah menyambutnya dengan sambutan yang hangat dan memuliakannya dengan keagungan. Namun saat di sana Allah berkehendak, tatkala putra Urwah memasuki kandang kudanya Al-Walid untuk main-main dengan kuda-kudanya yang tangkas, salah satu dari kuda itu menendangnya dengan keras hingga dia meninggal seketika. Ini cobaan pertama, yaitu anaknya wafat seketika ditendang kuda. Jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita punya anak kita meninggal, maka ketahuilah ujian seperti itu sudah juga dilalui oleh Nabi, sudah dilalui oleh para sahabat dan tabi'in. Belum lama sang ayah yang bersedih menguburkan putranya, salah satu kakinya terkena tumor ganas menjalar ke seluruh tubuh. Betisnya membengkak, tumornya cepat berkembang dan menjalar. Karena itu Khalifah memanggil para dokter dari segala penjuru untuk tamunya dan meminta mereka mengobatinya dengan segala cara. Para dokter sepakat bahwa tidak ada jalan lain untuk mengatasi tumornya kecuali dengan memotong betisnya, mengamputasinya, sebelum tumor itu menjalar ke seluruh tubuhnya dan merenggut nyawanya. Maka tidak ada alasan lagi
Bagi Urwah, kalau mau selamat harus menerima kenyataan amputasi. Ketika dokter bedah datang untuk memotong betis Urwah, peralatannya untuk membelah daging dan gergaji untuk memotong tulang, dulu nggak ada anestesi. Untuk bayangkan gimana orang amputasi di zaman dahulu, belum dikenal obat bius, mau lokal mau total. Terus dipakaikan pisau daging dan gergaji untuk potong tulang. Mereka berkata kepada Urwah, mau nggak minum sesuatu yang memabukkan, supaya kalau kamu lagi mabuk nanti tidak sakit pas dipotong. Urwah berkata, oh tidak mungkin. Aku tidak mungkin mengharapkan kesembuhan tetapi dengan melakukan yang haram. Maka dokter berkata, kalau gitu mari kami bius engkau. Saya nggak tahu dengan bius apa ini. Urwah berkata, aku tidak ingin kalau ada salah satu dari anggota badanku diambil sedangkan aku tidak merasa sakitnya. Aku mengharapkan pahala di sisi Allah. Kalau kita tidak mungkin, siapa yang tahan mau digergaji tanpa bius? Bahkan wanita di zaman sekarang, udah dok, saya nggak mau lahiran normal, saya sesar aja dah. Saya siap dibius, yang penting nggak sakit. Mereka kehilangan rasa bagaimana mamanya dulu mengandung dia. Karena dia tidak mau sakit, maka dia minta dibius, minta disesar. Adapun Urwah mau dipotong betisnya, dia bilang jangan dibius. Biar saya rasakan sakitnya, saya dapat pahala. Ketika dokter bedah mulai memotong betisnya, datanglah beberapa orang kepada Urwah. Urwah berkata, untuk apa kalian datang? Mereka jawab, kami didatangkan untuk memegangimu. Siapa tahu kau kesakitan dengan amat sangat, lalu engkau menarik kakimu dan akhirnya membahayakan dirimu. Jadi kami pegangin. Urwah bilang, kembali aja, aku tidak butuh mereka. Aku tidak butuh kalian. Aku berharap kalian merasa cukup dengan zikir dan tasbih yang aku ucapkan. Ketika dokter mendekatinya dan memotong dagingnya dengan alat bedah, sampai kepada tulangnya, dia meletakkan gergaji padanya dan mulai menggergajinya. Sementara Urwah membaca, La ilaha illallah, wallahu akbar. Dokter terus menggergajinya sehingga Urwah tak berhenti bertahlil dan bertakbir hingga akhirnya kaki itu buntung. Kemudian dipanaskanlah minyak di dalam bejana besi. Lalu kakinya dicelupkan di dalamnya untuk menghentikan darahnya yang keluar dan menutup lukanya. Ketika itulah Urwah pingsan sekian lama yang menghalanginya dari membaca kitabullah yang tadi disebutkan, mulai dari dia remaja sampai dia wafat tidak pernah lewat Al-Quran dia tamatkan dalam satu hari, kecuali pada satu malam, yaitu malam dia pingsan karena kakinya dicelupkan dalam minyak panas. Dan itulah salah satu kebaikan yang terlewatkan olehnya semenjak dia remaja. Dan ketika dia siuman, Urwah meminta potongan kakinya. Lalu dia mengelus-elus dengan tangannya dan menimang-nimangnya seraya berkata, sungguh demi zat yang mendorongku untuk mengajakmu berjalan di tengah malam menuju ke masjid. Dia maha mengetahui bahwa aku tidak pernah sekalipun membawamu berjalan kepada hal yang haram. Kemudian dia membaca bait-bait syair dari Ma'an bin Aus. Demi engkau, aku tidak pernah meletakkan telapak tanganku pada sesuatu yang meragukan. Kakiku tidak pernah mengajakku untuk melakukan kekejian. Telinga dan mataku tidak pernah mengiringiku kepadanya. Pendapatku dan akalku juga tidak pernah menunjukkan kepadanya. Dan aku tahu bahwa sesungguhnya tidaklah musibah menimpaku di suatu masa, melainkan ia telah menimpa pemuda sebelumku. Masya Allah, syair ini tadi yang saya bilang, bila kita ditimpa sebuah musibah seperti meninggalnya anak, ketahuilah banyak orang soleh yang sudah mengalami sebelum kita. Al-Walid bin Abdul Malik benar-benar merasa sedih terhadap musibah yang menimpa tamunya ini, Urwah. Dia kehilangan putranya, lalu kehilangan kakinya.
Maka Al-Walid tidak bosan-bosan menjenguknya, mendorongnya untuk bersabar terhadap musibah yang dialaminya. Bertepatan ketika itu ada sekelompok orang dari Bani Abbas singgah di kediaman khalifah. Di antara mereka ada seorang buta. Lalu Al-Walid bertanya kepadanya perihal sebab kebutaannya. Orang itu menjawab, di dalam komunitas Bani Abbas tidak ada orang yang harta, keluarga dan anaknya lebih banyak dariku. Lalu aku bersama harta dan keluargaku singgah di pedalaman suatu lembah dari lembah-lembah tempat tinggal kaumku. Lalu terjadi banjir yang besar yang belum pernah aku saksikan banjir seperti itu sebelumnya. Lalu banjir itu menghanyutkan semua yang aku miliki, hartaku, keluarga dan semua anakku. Tersisa hanya seekor unta dan bayi baru lahir. Sedangkan unta yang tersisa adalah unta yang binal, sehingga unta itu pun lepas. Sehingga aku pun meninggalkan sang bayi tidur di atas tanah untuk mengejar unta tersebut. Belum begitu jauh aku meninggalkan tempatku untuk mengejar unta. Tiba-tiba aku mendengar jeritan bayi tersebut. Aku menoleh, namun ternyata kepalanya telah berada di mulut serigala yang sedang menyantapnya. Aku segera menyongsongnya, namun sayang aku tidak bisa menyelamatkannya karena serigala telah membunuhnya. Lalu aku kejar unta, dan ketika aku berada di dekatnya, dia menendangku dengan kakinya. Tendangannya kena wajahku, keningku robek, mataku buta. Begitulah aku mendapatkan diriku di dalam satu malam. Aku telah menjadi orang yang tiba-tiba tanpa keluarga, tanpa anak, tanpa mata. Maka Al-Walid berkata kepada pengawalnya, ajaklah orang ini menemui tamu kita Urwah bin Zubair. Mintalah dia mengisahkan ceritanya supaya Urwah mengetahui ternyata ada orang yang lebih berat lagi cobanya dari apa yang dialami Urwah. Gimana jemaah kalau kita jadi orang ini? Punya anak banyak, harta banyak, habis dalam semalam karena banjir. Ada sisa yang berharga, anak kecil baru lahir. Ada unta satu, gara-gara ngejar unta yang lepas, anaknya diterkam serigala. Lalu apa cobaan kita yang paling berat dalam dunia ini? Kehilangan handphone, kehilangan dompet, kehilangan uang 100.000, 200.000. Bila itu datang, maka mintalah kepada Allah supaya Allah mengganti dengan yang lebih baik. Sambil mikir-mikir orang di zaman dahulu, cobaan mereka jauh lebih berat dari cuma sekadar kehilangan uang atau kehilangan handphone. Ketika Urwah dibawa ke Madinah dan dipertemukan dengan keluarganya, dia mendahului mereka dengan ucapan, jangan kalian ngeri melihat apa yang kalian lihat. Allah telah menganugerahiku 4 orang anak, lalu Allah ambil 1 dan menyisakan 3. Segala puji hanya untuknya. Dia memberiku 4 anggota badan, lalu dia ambil dariku 1, disisakan 3. Maksudnya 2 tangan, 2 kaki. Dia ambil 1 kaki dan disisakan 3. Segala puji baginya. Dia telah memberiku 4 buah yang memiliki ujung, yaitu 2 tangan, 2 kaki. Lalu dia mengambil 1 dan menyisakan 3. Dan demi Allah, jikapun dia telah mengambil sedikit dariku lalu dia menyisakan yang banyak untukku, dan jikapun dia memujiku 1 kali, namun dia telah mengaruniai aku kesehatan berkali-kali. Ketika penduduk Madinah mengetahui kedatangan imam dan alim mereka yaitu Urwah, mereka berbondong-bondong datang ke rumahnya untuk menghibur dan menjenguknya. Di antara untayan kata tazkiyah yang paling berkesan adalah perkataannya Ibrahim bin Muhammad bin Tolhah. Apa katanya? Bergembiralah wahai Abu Abdullah, salah satu anggota badan dan anakmu telah mendahuluimu masuk surga, dan yang keseluruhannya insya Allah akan mengikuti sisanya. Sungguh Allah telah menyisakan sesuatu darimu untuk kami yang sangat kami butuhkan, yaitu ilmu, fikih dan pendapatmu. Mudah-mudahan Allah menjadikan hal itu bermanfaat bagimu dan kami. Allah lah zat yang maha menanggung pahala untukmu dan yang menjamin pahala balasan kebaikan amal. Betapa berharganya kalau kita punya teman kayak gitu. Kita sakit,
dihibur dengan kalimat-kalimat yang begitu berharga. Coba ini kalimat, Urwah, kau punya anak satu, kaki satu, dua-duanya mendahului masuk surga, dan insya Allah sisanya menyusul. Tenang sekali dan senang sekali hati ketika dihibur seperti itu. Pesan saya jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita lagi nengok teman, maka berbicara di dekatnya sekiranya sesuatu yang bisa menggembirakan. Sebagian orang ketika menengok temannya, yang dibicarakan sesuatu yang lain, urusan yang lain. Urwah bin Zubair tetap menjadi menara hidayah, petunjuk kebahagiaan dan penyuluh kebaikan bagi kaum muslimin sepanjang hidupnya. Dia sangat peduli terhadap pendidikan anak-anaknya secara khusus dan anak-anak kaum muslimin secara umum. Dia tidak pernah memberikan kesempatan berlalu tanpa digunakan untuk memberikan penyuluhan dan nasihat kepada mereka. Di antara contohnya, dia selalu mendorong anaknya untuk menuntut ilmu. Dia berkata kepada mereka, wahai anak-anakku, tuntutlah ilmu dan kerahkan segala kemampuan dengan semestinya. Karena jika kalian sekarang ini hanya sebagian orang kecil, mudah-mudahan saja berkat ilmu Allah menjadikan kalian orang-orang besar. Pelajaran jamaah, menjadi ayah itu seperti ini. Antum punya tanggung jawab sebagai bapak untuk membangkitkan semangat anak antum untuk belajar. Jangan kalau antum pergi pengajian yang duduk cuma antumnya saja. Anak antum dibiarkan lari-lari, berkeringat di sekitar mobil, di sekitar parkir, main bersama orang-orang yang lain. Kenapa tidak antum dari rumah bilang sama mereka, ayah ajak kamu ke masjid bukan untuk bermain, bukan untuk berkeringat, untuk belajar. Siapa tahu kalau kamu belajar, nanti di masa kamu besar, kamu jadi orang besar. Penuturan lainnya, aduh, betapa buruknya. Apakah di dunia ini ada sesuatu yang lebih baik daripada orang tua, sudah tua tapi jahil terhadap agama? Dia juga menyuruh mereka untuk menilai sedekah sebagai hadiah yang dipersembahkan untuk Allah. Yaitu dalam ucapannya, wahai anak-anakku, janganlah sekali-kali salah seorang dari kalian mempersembahkan hadiah kepada Tuhannya berupa sesuatu yang dia merasa malu kalau dia hadiahkan kepada tokoh yang dimuliakan dari kaumnya. Karena Allah adalah zat yang maha mulia, yang paling mulia dan paling dermawan, serta yang paling berhak untuk dipilihkan yang terbaik untuknya. Teman-teman yang dirahmati Allah, ketika kita menghadap kepada Allah, coba memberikan sesuatu yang paling baik yang kita punya. Jangan memberikan sesuatu yang kita datang kepada tokoh masyarakat saja kita malu. Contoh, antum kalau pergi ke kantor pejabat, atau antum datang ke kantor, atau antum datang ke pernikahan, yang pernikahan itu orang formal, saya yakin antum tidak mungkin pakai baju kaos oblong lalu pakai rompi sholat. Betul? Lalu kenapa antum setiap kali sholat pakainya oblong lalu pakai rompi sholat? Rompi sholat itu hanyalah insidental, tersimpan di jok motor atau di mobil. Misalnya ketika antum sedang kerja berat, kerja keras, berkeringat, dan antum terlupa misalnya membawa baju sholat, atau tidak bisa mandi dulu sebelum sholat. Mungkin itu di sawah, itu di kebun. Lalu antum sholat apa adanya di dekat sana. Sholat menggunakan kaos yang antum pakai untuk bekerja, dilapisi dengan rompi sholat. Hanya insidental. Tapi kalau berangkat dari rumah, antum buka lemari antum banyak baju muslim, antum pilih baju kaos yang antum pakai buat tidur, lalu antum sholat dengan menggunakan rompi sholat, yang antum malu kalau datang pakai baju seperti itu di hadapan pejabat, di acara pernikahan, di acara-acara formal, lalu kita menghadap kepada Allah dengan cara seperti itu. Ya. Maka jangan jadikan itu sebagai baju kebiasaan. Itu insidental saja, ya, bukan baju sholat. Apalagi kadang-kadang sebagai orang ketika tidak pergi ke masjid,
Dia sholat apa adanya di dalam kamarnya menggunakan baju yang dia pakai buat tidur. Bahkan sebagian orang sholat dengan kutang, singlet, pakai sarung, kadang pakai baju kaos, pakai baju bola. Karena kan di rumah saja. Di rumah, di masjid harus sama. Bila di masjid kita pakai baju koko yang bagus, maka waktu sholat di rumah karena terlambat, karena ketiduran, karena sakit, karena safar, maka pakai yang sama yang kita pakai waktu keluar. Jangan bedakan, karena tidak ada bedanya antara Allah di masjid dengan Allah ketika kita di rumah. Azan ya? Belum kan? Dia juga pernah memberikan pandangan kepada mereka, anak-anaknya, tentang tipikal manusia dan mengajak mereka menembus langsung menuju siapa inti dari mereka itu. Katanya, "Wahai anak-anakku, jika kalian melihat seseorang berbuat kebaikan yang amat menawan, maka harapkanlah kebaikan dengannya meskipun di mata orang lain dia adalah orang jahat. Karena kebaikan itu memiliki banyak saudara. Jika kalian melihat seseorang berbuat keburukan yang nyata, maka hindarilah darinya meskipun di mata orang lain dia itu orang baik. Karena keburukan itu juga punya banyak saudara. Dan ketahuilah bahwa kebaikan akan menunjukkan kepada saudara-saudara sejenisnya, demikian pula keburukan." Maka teman-teman yang dirahmati Allah, kalaupun ada orang jahat, ada suatu kali dia melakukan kebaikan, maka doakan kebaikan untuknya. Karena siapa tahu di masa mendatang Allah beri dia hidayah dan dia masuk surga. Bila ada orang baik melakukan keburukan, maka jangan dekati keburukannya. Siapa tahu Allah cabut hidayah dari dirinya, lalu kemudian Allah masukkan dia ke dalam neraka. Semoga Allah menjadikan kita istiqomah sampai akhir hayat di dalam kebaikan. Ia juga berwasiat kepada anak-anaknya supaya berlaku lemah lembut, berbicara baik dan bermuka ramah. Dia berkata, "Wahai anak-anakku, tertulis di dalam hikmah, hendaklah engkau berkata yang baik dan berwajah ramah. Niscaya engkau akan dicintai orang ketimbang cinta mereka kepada orang yang selalu memberikan hadiah." Bila mana dia itu pelajaran yang bagus sekali. Kalau kita berkata baik dan terbiasa berwajah ramah, niscaya orang akan mencintai kita jauh lebih cinta daripada dia cinta kepada orang yang suka ngasih hadiah. Kita kalau sering dikasih hadiah, niscaya kita cinta. Tapi cinta kita karena hadiahnya. Di situ ada unsur pamrih. Di situ ada unsur kurang tulus dalam cinta. Tapi cinta kepada orang yang suka berkata baik, cinta kepada orang yang senang berwajah ramah, itu jauh lebih tulus ketimbang yang suka beri hadiah. Bila mana dia melihat manusia cenderung untuk berfoya-foya dan menilai baik kenikmatan dunia, dia mengingatkan mereka akan kondisi Rasulullah SAW yang penuh kesahajaan hidup dan kepapaan. Membayangkan Nabi SAW, kita sering dengar kisah itu. Nabi SAW wafat dalam keadaan apanya tergadai? Baju besinya. Gadai buat apa? Buat beli makanan. Kepada siapa? Orang Yahudi. Coba antum bayangkan, Nabi SAW sampai menggadai untuk makanan. Kalau gadai buat beli kuda, itu beda. Kayak kita misalnya gadai emas buat beli motor, buat beli mobil. Gadai sertifikat tanah buat beli rumah 2M, buat utang di bank. Rasulullah SAW gadai untuk makanan. Itu menunjukkan bahwa utang Nabi itu betul-betul saking kepepet. Maka kalau ada orang senantiasa bergelimang dengan harta dunia, maka dia juga harus ingat bahwa Nabi SAW yang dijamin surga dulu juga hidup kadang-kadang ada kepepet. Saking kepepetnya sampai makanan aja ngutang. Ini juga menunjukkan kepada kita tidak boleh berhutang kecuali kepepet.
Dan tidak boleh berhutang hanya dalam rangka sesuatu yang sifatnya sekunder apalagi tersier. Di antara contohnya adalah sebagaimana yang diceritakan Muhammad ibn Munkadir, seorang tabi'in dari penduduk Madinah. Qaddarallah, sampai akhir buku ini saya tidak menemukan biografinya Ibnu Munkadir. Padahal ada cerita Ibnu Munkadir yang sangat bagus. Sayangnya Ibnu Munkadir tidak masuk dalam buku ini. Kata Ibnu Munkadir, saat Urwah bin Zubair menemuiku dan memegang tanganku, dia berkata, "Wahai Abu Abdillah." Aku jawab, "Labbaik." Dia kata, saat aku menemui Ummul Mukminin Aisyah, dia berkata, "Wahai anakku." Aku jawab, "Labbaik." Kemudian beliau berkata, "Demi Allah, sesungguhnya kami dahulu pernah sampai 40 malam tidak bisa menyalakan api di rumah Rasul." Apa maksudnya? Tidak bisa masak, tidak bisa menyalakan lampu, baik untuk lentera maupun yang lainnya, sampai 40 malam. Aku berkata, "Wahai ibunda," maksudnya bibinya, "bagaimana kalian semua mendapatkan hidup?" Maka Aisyah berkata, "Dengan 2 benda hitam, yaitu kurma dan air saja. 40 hari cuma makan kurma dan air, kurma dan air." Maka wahai ibu-ibu di belakang, bila pas di rumah Anda makanan cuma ada itu dan suami Anda tidak bisa kasih yang lain, maka ingatlah istri-istri Nabi bersabar 40 malam cuma makan kurma dan air. Maka jangan menuntut lebih dari suami. Jangan berkata, "Aku tidak senang dan tidak bahagia hidup denganmu. Di rumah ini cuma ada makan ini dan ini, tidak bisa seperti orang lain makan itu dan itu." Urwah bin Zubair hidup hingga mencapai usia 71 tahun yang diisinya dengan kebaikan, kebajikan, dan ketakwaan. Ketika ajal menjelang, dalam kondisi berpuasa, padahal keluarganya bersikeras memintanya untuk berbuka, tapi dia menolak. Sungguh dia telah menolak karena dia berharap kalau kelak dia akan berbuka dengan seteguk air dari sungai Al-Kautsar di dalam bejana emas dan di tangan bidadari di dalam surga. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana Ustadz membagi waktu? Tergantung pertanyaannya dari siapa. Kalau pertanyaannya dari pelajar mahasiswa, tentu jawabannya beda dengan penanya yang kebutuhannya juga beda. Adapun kalau ini adalah pelajar, maka dulu saya sering cerita, waktu kuliah saya selalu duduk di depan. Kemudian saya punya kertas bekas yang saya robek-robek dan saya ambil bagian putihnya, saya jepit pakai jepitan hitam, lalu saya jadikan cakaran. Dosen menjelaskan, maka saya nyakar dengan tulisan yang jelek. Cepat-cepat, yang penting saya paham apa yang dia omongkan dan dia tuliskan. Pulang dari kuliah, langsung saya salin hari itu juga, sambil menelaah kembali apa yang dia tuliskan tadi di papan tulis. Jadi saya belajar di kelas, langsung di murojaah pas pulang. Nanti waktu jelang ujian, saya tinggal baca dan saya sudah paham. Karena saya sudah paham, maka saya tidak perlu berkeras-keras di dalam belajar jelang ujian, karena udah paham. Nah, sebagian orang dia belajar di kuliah, habis itu pinjam catatan teman, fotokopi. Setelah itu jelang ujian baru dikebut semalam, dibaca ini maksudnya apa. Kemudian menyisakan tanda tanya di kepala, nunggu besok datang pagi-pagi cari teman yang difotokopi catatannya, baru mau ditanya. Belajar tidak efektif. Gitu. Jadi untuk mahasiswa dalam belajar antum harus efektif seperti itu. Sisanya perbanyaklah ngaji atau ikut pengajian, karena kita yakin in tansurullah yansurkum. Bila kalian
menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolong urusan kalian. Cara menolong agama Allah misalnya dengan mengaji. Semakin banyak antum ikut kajian dengan tidak melupakan pelajaran, insya Allah antum akan bisa menguasai dua-duanya, yaitu ilmu di kuliah antum dapat, ilmu pelajaran agama pun demikian. Bagaimana posisi Ustadz waktu membaca supaya tahan lama? Ya, posisi kadang duduk, kadang tidur. Karena kalau duduk terus nunduk kadang capek juga. Jadi ada kadang-kadang tidur. Tapi ingat, kalau kalau buku di antara lampu dan mata, maka matanya cepat minus, seperti mata saya. Ya. Maka kalau antum baca buku, jangan sampai matanya melihat buku sedangkan lampu di atasnya buku. Paham kan maksudnya? Baca sambil tidur. Atau membaca kepala antum melindungi lampu. Paham maksudnya? Antum baca bayangan gitu, di bawah bayangan. Maka ini bikin mata cepat lelah dan cepat rusak. Apakah tidak mengapa membaca buku agama ketika di rumah tidak pakai baju? Karena anak sering ketika di rumah sedang santai, isi waktu baca buku agama tapi tidak pakai baju. Ya, kalau ditanya boleh atau tidak, jawabannya insya Allah boleh. Tapi kalau ditanya mana yang lebih baik, maka tentu jawabannya adalah sesuaikan dengan adab, yaitu adab membaca buku agama. Kecuali buku yang membaca buku umum, misalnya baca RPUL, masih ada itu RPUL, atau buku pintar. Ya. Bagaimana cara yang tepat untuk tidak datang di acara hari raya tanggal 25 Desember, sedangkan anak bertetanggaan? Cara yang tepat untuk tidak datang adalah kunci pintu dan tidak pergi. Selesai. Jangan dibiasakan untuk tidak enak sama tetangga. Wong nanti juga di hari kiamat kita sama dia tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Kalau muslim kita masuk surga, kalau kafir masuk neraka. Apa yang tidak enak sama orang kafir? Nanti kalau dia tanya gimana? Mari Pak, kok nggak datang? Bilang maaf, lakum dinukum waliyadin. Oh, apa itu? Lakum dinukum waliyadin. Itu dalam agama kami Pak, namanya untuk urusan agama sendiri-sendiri. Untuk urusan dunia boleh kerjasama begitu. Jadi maaf tidak bisa datang soalnya lakum dinukum waliyadin. Paling juga antum bilang lakum dinukum waliyadin, dia bilang apa? Oh iya, meskipun dia tidak tahu. Paling dia oh iya. Ya, kitanya jangan terlalu baper. Aduh, nanti dia bilang apa ya? Kalau kita tidak datang gimana ya? Padahal tidak datang juga tidak apa-apa sebenarnya. Ya. Mama bapak saya waktu di Her, kanan Kristen, kiri Kristen, depan Hindu, belakangnya Islam. Sini hari raya, situ hari raya, tidak pernah datang, tidak ada masalah. Dia tidak pernah tanya-tanya juga. Saya pernah juga tanya sesekali aja, ayo Pak ke rumah. Oh iya, tidak bisa. Wah bapak sombong. Kalau Idul Fitri kami ke rumahnya. Kalau kami Natalan tidak pernah ke rumah. Ayolah ke rumah. Oh maaf Pak, kalau Natalan tidak bisa datang. Oh kami kenapa kalau Idul Fitri datang ke rumahnya Bapak? Ya kan Bapak yang datang, kami tidak ngundang. Masa kami usir, tidak boleh datang? Ustadz mohon nasihatnya, ada ikhwan suka chatting akhwat. Ini lagi, itu lagi. Nah pasti enggak tobat gitu deh. Ya. Kajian di BDI ini pertanyaannya. Kajian di Istiqlal ini lagi pertanyaannya. Kajian Rabu Nasai ini lagi pertanyaannya. Ya. Apa jangan-jangan orangnya banyak? Coba siapa sih? Coba. Ada ikhwat suka chatting akhwat. Sudah di blok sosmednya, tapi dia cari tahu kenapa saya blok ikhwan tersebut. Oh ini yang nanya akhwat berarti ini. Saya sudah blok sosmednya, dia cari-cari tahu kenapa saya blok dia. Dan bukan hanya satu akhwat saja yang di chatnya.
melainkan banyak akhwat. Mohon nasihatnya Ustaz. Kemungkinan ikhwat tersebut ada di sini. Dan mungkin Ustaz mengenalnya. Nah, disebut namanya. Namanya ini harus saya robek-robek. Takutnya yang ini baca. Ada namanya loh ya. Maka antum yang sekiranya begitu, hati-hati. Jangan sampai nanti suatu saat saya pegang pundak antum, terus saya bilang, jangan lagi. Gak usah disambung, jangan disambung-sambung. Mungkin ikhwannya masih jomblo. Kalau kita ketawain dia juga kasihan. Mungkin dia itu sudah cari-cari akhwat gak dapat-dapat. Maka ada baiknya kita doakan semoga ikhwan ini cepat dapat istri. Amin. Ya, jadi ya bisa menghilangkan chatting-chatting sama akhwat. Ya, tapi nanti terlalu juga kalau sudah punya istri masih juga chatting-chatting. Ya mungkin ikhwan yang seperti itu biasanya yang Arjuna mencari cinta tapi tidak dapat karena dia belum cocok jadi Arjuna. Nah, semoga antum cepat dapat istri, tapi jangan lagi. Ya, jadi jangan tunggu saya pegang pundak antum. Disebut namanya satu, tapi ada nama yang lain juga satu. Yang saya tahu ada namanya si fulan. Cuman belum ada yang saya pegang aja pundaknya. Ikhwan yang suka chatting akhwat, antum pikir akhwat itu nyaman kan? Antum chatting, akhwatnya nggak nyaman. Karena dia nggak nyaman, dia lapor sama saya, dikasih tahunya nama antum, di screenshotnya chatting antum. Nama-nama medsos antum saya tahu, saya pegang namanya. Jangan dipikir antum chatting akhwat itu antum punya rahasia yang tersimpan. Saya punya nama-nama antum. Ya, dan siapa tahu saya tetap antum sekarang ini. Gak usah pura-pura. Akhwat itu tidak nyaman. Apalagi akhwat solihah, tidak bakal nyaman dia. Emangnya kita dipikir cewek apaan di chatting-chatting begitu, di DM. Tak laporin Ustaz. Gitu jadinya. Malah antum chatting akhwat, malah antum bikin aibah. Yang antum pasti dikasih tahu kepada ustadznya. Mungkin bukan cuma saya aja. Nanti antum kajian sama Ustadz Abdurrahman, dilapor juga. Antum kajian sama Ustadz Abu Yaman, dilapor juga. Cuman para ustadz ini orangnya itu baik-baik gitu nah. Belum aja antum ditegurnya gitu. Apakah kita mengerjakan qobliyah zuhur sebanyak 2 rakaat karena waktu tidak mencukupi untuk 4 rakaat? Apakah pahalanya sama? Ya insya Allah pahalanya sama. Karena masing-masing ada pahalanya. Tetap 2 rakaat tidak apa-apa. 4 rakaat ada hadits Nabi SAW yang merutinkan 12 rakaat sehari semalam, dibangunkan satu rumah di surga untuknya. 12 rakaat itu 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 sesudah zuhur, 2 sesudah maghrib, 2 sesudah isya. Satu rumah di surga bagi yang merutinkannya. Dan mengerjakannya di hadapan manusia itu adalah 1/25 kali lipat dibandingkan mengerjakannya tidak di hadapan manusia. Mengerjakan sholat sunnah di kesendirian pahalanya dibandingkan dengan di hadapan manusia seperti membandingkan sholat wajib dengan sholat sunnah. Saya ingin tanya masalah kotak amplop walimah. Bagaimana hukumnya? Ibu saya bilang kalau tidak disediakan kotak amplop, nanti takutnya para tamu memberikannya langsung di panggung. Nanti amplopnya bercecer di panggung. Masalahnya kalau kita taruh kotaknya, kita dikira minta-minta. Dan minta-minta tidak baik.
Sebaik-baik tangan di atas, bukan di bawah. Mungkin ada solusi para tetangga atau teman yang membantu mengumpulkan. Yang nyediain kotak bukan si pengantin atau mamanya pengantin, tapi teman. Nanti teman menyerahkan kepada si pengantin atau mamanya pengantin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.